Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, eh, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan ya dalam suasana perkuliahan yang tidak sebagaimana lazimnya ya. Tapi setidaknya karena pandemi COVID ini ya kita melakukan perkuliahan secara online ya, walaupun tidak secara live, tetapi Anda mengakses materi perkuliahan ini secara online ya. Nah, kita bertemu dalam room perkuliahan perilaku organisasi ya. Mudah-mudahan nantinya ya kita bisa menghabiskan materi kuliah yang setidaknya 16 kali pertemuan ini ya, yang insyaallah akan kita lalui bersama-sama ya, walaupun nanti barangkali saya akan berbagi ya dengan dosen lainnya ya, dalam 8 kali pertemuan ya. Nah, pada session ini saya ingin memberikan pengantar dulu ya, bagaimana secara pemahaman atau konsep terkait dengan perilaku organisasi ini. Nah, perilaku organisasi ini nantinya sebenarnya ingin membangun konstruk ya, pemahaman kepada kita bahwa seperti apa sebenarnya ya seseorang itu bertindak ya, bersikap bertindak dalam melakoni aktivitasnya ya, khususnya dia sebagai seorang yang setidaknya dia berkecimpung dalam sebuah lingkungan tertentu ya. Karena kita ini menekuni secara keilmuan ya, ekonomi khususnya akuntansi ya, setidaknya nanti bagaimana perilaku ya seseorang itu dia secara personal ya, tim, kelompok dan organisasi itu. Jadi bagaimana dinamika yang terjadi di dalamnya ya, sehingga kinerja yang dia tampakkan dan perilaku yang dia tampakkan itu bisa mencerminkan sebuah perilaku yang setidaknya itu bisa memberikan gambaran bahwa seperti itulah yang diharapkan ya. Atau setidaknya nanti perilaku orang tersebut dalam sebuah organisasi itu bisa diukur ya. Katakanlah misalnya dia sebagai auditor, kalau dia misalnya berprofesi sebagai akuntan ya, perilakunya atau sikapnya dia sebagai manajer, dia sebagai karyawan biasa ya. Nah, itulah yang secara konsep-konsep kita ingin mengetahui bagaimana dinamika dan kinerja yang terjadi ya di dalam sebuah organisasi. Saya kira itu pengantar. Nah, di sini secara definisi tentu kita ingin dihantar ya bagaimana pemahaman yang secara konstruk atau secara konseptual tentang perilaku organisasi itu sendiri. Nah, tentu yang diharapkan setelah menyelesaikan proses perkuliahan ini, kamu bisa memahami bagaimana konsep-konsep perilaku organisasi ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana perilaku organisasi itu dalam sebuah bangunan pemahaman yang bisa dijadikan sebagai sebuah konsep yang bisa dinilai ya. Berarti karena dia bisa dinilai berarti ada proses yang terjadi ya secara manajerial ya, yang bisa
nampak baik dia secara pribadi ya, kelompok maupun organisasi. Nah, sehingga kemudian perilaku tersebut itu bisa diukur. Nah, diukur berarti ya bisa dinilai ya, bagaimana dinamikanya dan bagaimana kinerja ya. Nah, itu berarti bahwa perilaku organisasi itu hidup, tumbuh dan berkembang ya secara dinamis ya, dalam sebuah lingkungan tertentu yang dimana terjadi gejala-gejala sosial yang satu sama lain itu saling terkait. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya perilaku organisasi itu dia sebagai sebuah cabang ilmu, hubungannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain ya. Nah, sehingga ini bisa memberikan cerminan bahwa gambaran kepada kita bahwa perilaku organisasi itu ya dia sebagai sesuatu yang hadir di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Dia merupakan sebuah konsekuensi atau sebuah keniscayaan di mana di dalamnya manusia itu menjalani dan melakoni segala aktivitasnya ya, yang menuntut dia sebuah tanggung jawab ya dalam organisasi di mana dia berada. Berarti lingkungan di mana setiap orang atau seseorang itu bergumul dan berkecimpung itu sebagai sebuah kondisi yang bisa diukur ya, baik dari sisi dinamikanya ya, maupun kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kalau kita bahas dia sebagai sebuah kerangka konsep atau bangunan teori dari perilaku organisasi itu sendiri, maka para ahli mengelompokkan setidaknya dalam 3 kelompok besar ya, teori-teori terkait dengan perilaku itu ya. Ini dijelaskan oleh Tolman ya, yang disebut sebagai studi perilaku kognitif ya, dipopulerkan oleh Tolman ya. Di sini dijelaskan bahwa ya bagaimana sebuah perilaku itu dia berangkat dari sebuah bangunan pemahaman atau konsep yang menjadi input, sehingga persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang ada di dalamnya itu mempengaruhi perilaku ya kan. Jadi seakan-akan ingin dijelaskan di sini bahwa bagaimana perilaku itu terjadi itu karena adanya proses kognitif yang dinamis ya, sehingga itu berpengaruh terhadap bagaimana dinamika orang, kelompok, dan organisasi itu dalam sebuah lingkungan, sehingga itu bisa diukur perilaku tersebut ya. Baik perilaku orang perorangan ya, secara personal, tim, maupun organisasi itu dalam sebuah lingkungan tertentu. Nah, sehingga di situ bisa muncul penilaian terkait dengan persepsi ya, kepribadian ya, mengukur motivasi ya, motivasi kelompok, motivasi karyawan ya, motivasi manajer ya, motivasi customer ya misalnya kan ya. Nah, bangunan teori berikutnya atau kerangka teori terkait dengan studi perilaku ini adalah apa yang disebut behavioristik ya. Ini dipopulerkan oleh Pavlov ya. Pavlov dan Watson ini ya mengungkapkan tentang apa yang disebut stimulus respon ya. Jadi
teori studi perilaku ya atau behavioristik ini dijelaskan bahwa karena adanya stimulus itu melahirkan respon ya, atau memunculkan respon. Nah, itu berarti bahwa perilaku itu dapat diamati ya. Karena adanya stimulus itu maka memunculkan respon. Berarti ya ada proses mengolah ya sesuatu yang menjadi stimulus sehingga kemudian memunculkan respon. Respon itu adalah apa? Jawaban terhadap rangsangan yang terjadi dari luar ya, atau rangsangan yang terjadi dari person orang itu sendiri ya. Nah, katakanlah misalnya sebagai contoh, seseorang itu bertindak ya kasar terhadap seseorang, itu boleh jadi itu karena adanya stimulus tertentu ya. Apakah stimulus itu sumbernya dari emosi orang itu sendiri atau dari pihak lain ya. Yang secara kognitif orang tersebut itu mengolahnya sebagai sesuatu yang memang harus direspon secara kasar ya. Setidaknya seperti itu memahaminya ya. Sehingga memunculkan perilaku atau tindakan yang bisa diamati. Namun tentu dalam hal ini munculnya respon karena adanya stimulus tersebut yang di dalamnya ada proses-proses kognitif yang di dalamnya itu sebuah pemikiran itu yang tidak bisa diamati. Nah, sehingga di situ perlu ada pendalaman-pendalaman, pemahaman baik pihak luar maupun orang yang merespon terhadap stimulus itu sendiri untuk bisa menilai apa yang terjadi sesungguhnya terhadap perilaku tersebut bisa terjadi. Artinya, kenapa respon tersebut bisa kasar ya, misalnya dari contoh tersebut ya. Apakah ada pemahaman tentang sebuah konsep pemikiran ya yang dipahami secara berbeda antara orang itu dengan orang lain ya. Nah, itulah yang disebut sebagai operant conditioning. Jadi sebuah lingkungan yang dimana lingkungan tersebut itu memang berdampak pada bagaimana pembentukan pemikiran ya, persepsi dan harapan bagi pihak tertentu sehingga memunculkan respon tertentu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana teori ini membangun pemahaman bahwa secara perilaku tertentu itu muncul karena adanya stimulus tertentu. Jadi respon tertentu itu muncul karena adanya stimulus. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika responnya negatif, bisa saja stimulusnya itu karena adanya kombinasi kognisi dan perilaku yang negatif atau stimulus yang negatif. Selanjutnya adalah kerangka konsep atau teori studi perilaku apa yang disebut social learning ya. Dipopulerkan oleh Bandura sehingga melahirkan teori kognisi sosial. Jadi dia mengkombinasikan bagaimana kognitif, behavioristik dan lingkungan itu sebagai sebuah
sesuatu yang integral ya, bahwa orang dan perilaku serta lingkungan itu sebagai satu kesatuan ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Jadi secara komprehensif teori kognisi sosial itu melihat lingkungan itu sebagai sebuah konsekuensi dan di dalamnya proses kognitif dan self regulation itu menjadi penentunya ya. Jadi proses-proses kognitif itu dan dia secara self regulation itu memunculkan sebuah keadaan di mana lingkungan itu bisa berubah secara dinamis karena adanya proses-proses itu tadi, yaitu proses kognitif dan self regulation. Jadi sesuatu itu bisa terjadi berdasarkan kombinasi proses itu. Jadi orang, perilaku, dan lingkungan itu bisa membentuk kognisi sosial sebagai sesuatu gambaran makro dari sebuah pergumulan dinamika dan kinerja baik itu individu, kelompok, dan organisasi. Dan di mana organisasi itu dilingkupi oleh sebuah lingkungan tertentu. Ya. Artinya terjadi proses pergumulan, proses kognitif, baik individu, tim, dan kelompok, dan organisasi dalam sebuah masyarakat yang di dalamnya terjadi self-regulation. Nah, di sini memunculkan spekulasi, kalau saya katakan seperti itu, di mana manusia dikatakan sebagai produser kepribadian. Artinya manusia dianggap oleh teori kognisi sosial ini sebagai orang yang menciptakan perilakunya. Apakah benar demikian? Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri ya. Kalau bagi saya ya, ini teori ini tidak serta-merta harus kita terima ya kan. Jadi seakan-akan kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri dan kita bisa memberikan nilai dan konstruk norma hukum terhadap perbuatan yang kita lakukan. Wah, ini berbahaya. Ini bisa menjadi hukum rimba nanti ya. Jadi siapa yang kuat maka dia yang akan menentukan bagaimana pola-pola dan perilaku manusia hidup di tengah lingkungan tertentu itu yang seharusnya menurut ukuran mereka, yang itu belum tentu berlaku dan bisa diterima oleh orang lain ya kan, seperti itu. Nah, ya tapi ya sudahlah ya, karena ini teori terkait dengan perilaku ya, maka ya silahkan nanti kita kaji dan kita kontekstualisasi berdasarkan kasus-kasus yang tumbuh secara dinamis di tengah-tengah masyarakat terkait dengan bagaimana mengukur kinerja, baik itu kinerja individu, kelompok, dan organisasi nantinya. Ya kalau teori ini kita terima ya ini perlu pembuktian ya. Tetapi secara konsep ya ini bukan tanpa kritik, artinya ya kita bisa memberikan penilaian ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa bagaimana perilaku organisasi itu ya secara konstruk keilmuan ya, yang dinilai itu sebenarnya ya bagaimana dinamika ya, artinya cikal bakal munculnya perilaku organisasi itu
kemudian dia tumbuh dan berkembang ya dalam bentuk ya komunikasi ya, dalam wujud pengambilan keputusan ya, dalam hal stres dan konflik ya, penyelesaian sesuatu yang terkait dengan politik kekuasaan ya, munculnya kelompok-kelompok politik dan kekuasaan rezim ya kan, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya ada kelompok-kelompok, ada kubu-kubu, ada tim, itu dinamika ya kan, seperti itu. Nah, bagaimana ya secara individu ya perilaku itu tumbuh dan berkembang ya, bagaimana didesain ya, bagaimana proses individu itu lahir dan bergabung dalam sebuah kelompok dalam mencapai tujuan-tujuannya, baik tujuan pribadi, kelompok, dan organisasi. Kemudian bagaimana mengelola ya, karyawan, tim, kelompok, dan organisasi itu, bagaimana memanage ya, perilaku-perilaku orang dalam berbagai latar belakang. Nah, di situ dibutuhkan standar-standar ya, pola-pola kepemimpinan sehingga kita bisa menilai bagaimana kinerjanya ya kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita kelompokkan dalam tingkatan analisis ya, kita bisa lihat secara individu, kelompok, dan organisasi ya. Nanti dalam perkembangan materinya kita bisa bahas dalam 3 kelompok perilaku itu sebagai perilaku organisasi yang dasar ya. Nah, barangkali yang terakhir ya, kita di awal tadi sudah memberikan gambaran ya tentang bagaimana relasi ilmu perilaku organisasi itu dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang lain. Jadi secara makro mikro dan secara teoritis dan penerapan itu perilaku organisasi itu kita dudukkan dia sebagai sebuah kajian yang sifatnya teoritis. Berarti terapannya secara mikro adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia itu agar supaya secara dinamis perilaku-perilaku orang yang ada di dalam itu bisa diukur, yang di dalamnya ditunjukkan melalui kinerja ya organisasi tersebut dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Jadi bagaimana implementasi atau dampak yang dimunculkan dari perilaku-perilaku yang terjadi ya, katakanlah tadi karena adanya stimulus dan respon, karena adanya konstruk konsep pemikiran yang tumbuh baik secara individu, kelompok, dan organisasi itu dikelola secara manageable ya, secara manajerial dalam konstruk manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tertentu. Ya, sebagai penutup ya silakan Anda kerjakan tugas ini ya, nanti Anda kumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.